Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'syaral ahibbah, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sangat bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mensyariatkan dan mempersiapkan bagi hamba-hambanya berbagai macam bentuk amalan-amalan yang memiliki keutamaan, sehingga siapa saja yang dikehendaki dan diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari hamba-hambanya di dalam mendapatkan kemudahan untuk berpacu dan berlomba-lomba kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, yang dengannya mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha perkasa dan lagi maha mulia. Diberikan kemudahan, pertolongan di dalam hal tersebut. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala melewati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan baik di dalam kitabnya ataupun di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berbagai ketentuan, berbagai kaidah, berbagai rambu-rambu yang memudahkan hamba di dalam berpacu dan berlomba-lomba menuju amalan-amalan yang memiliki keutamaan tersebut. Sisanya bagaimana hamba berupaya dan bersungguh-sungguh di dalam memahami dan mengkaji, membaca dan melihat, dan bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan yang telah diterangkan, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kita butuh kepada hal itu karena umur kita pendek, kesempatan kita, ruang dan waktu kita dibatasi. Akan tetapi dengan adanya karunia dan anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini,
seorang hamba mampu disampaikan kepada fi maq'adis sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang mulia dan tinggi dan paling tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala yang maha agung dan lagi maha perkasa. Maka oleh karena itu, bagimu yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, ketentuan di dalam melakukan, menggapai, memacu, meraih amalan-amalan yang memiliki keutamaan ini adalah al-israr fi fadail al-a'mal, wa fil wajibati al-izhar. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan yang tidak wajib, yang tidak difardukan, atau yang kita kenal dengan amalan sunnat, amalan mustahab, amalan nafilah atau nawafil, yang hanya datang dalam bentuk anjuran, dorongan di dalam mengamalkannya, melaksanakannya, maka itu dilakukan dengan al-israr, lebih utama, yaitu dengan tersembunyi dan merahasiakannya. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan amalan fardu yang diwajibkan atas seorang hamba, maka itu dengan menegakkan atau melaksanakannya al-idhar, menampakkan dan memperlihatkan, menampakkan dan memperlihatkan. Makanya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat adalah salatnya seseorang yang dilakukan di rumahnya, kecuali dari apa yang diwajibkan dan difardukan oleh Allah tabaraka wa taala kepadanya. Ini asal ketentuan di dalam amalan-amalan yang memiliki keutamaan dari sesuatu yang tidak diwajibkan dan tidak difardukan oleh Allah azza wa jalla, dari amalan sunnat mustahab yang dicintai, dianjurkan untuk dilakukan, adalah al-israr, mengerjakannya dengan merahasiakan, tersembunyi, diam-diam. Namun bila berkaitan dengan al-wajibat, al-maktubat, al-mafruḍat, maka itu al-izhar, dengan memperlihatkannya, menampakkannya. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, bahwa ada 7 golongan yang Allah tabaraka wa taala memberikan teduhan kepada mereka di hari di mana tidak ada lagi teduhan di hari itu kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dari 7 golongan itu, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha,
seorang lelaki yang bersedekah sampai kemudian dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh, tangan kirinya sampai tidak mengetahui apa yang diinfakkan dan disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka as-salaf as-salih, pendahulu kita yang saleh dari umat ini, sangat bersemangat dan antusias, bersungguh-sungguh di dalam menyembunyikan amalan-amalan sunnatnya, merahasiakan amalan-amalan mustahabnya sebisa mungkin, sehingga banyak ucapan-ucapan mereka datang menyangkut hal itu dan panjang. Yang jelas ini adalah dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya permasalahan ini, pentingnya persoalan ini, dan mendalamnya pengetahuan salafus saleh di dalam agama Allah, sehingga itu menjadi thariqah ibadah mereka di dalam meraih, memacu, berlomba-lomba kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Sebisa mungkin dia sembunyikan, sebisa mungkin mereka rahasiakan. Apa yang mereka inginkan dengan hal itu adalah kathratul ujur, pahala yang banyak, wa 'azimaha, dan pahala yang agung serta besar di sisi Allah Azza wa Jalla, dan jauh dari riya serta sum'ah. Ini yang mereka inginkan dengan hal itu, pahala yang besar dan banyak, agung di sisi Allah Azza wa Jalla, dan selamat dari riya serta sum'ah. Bagaimana amalan itu dilihat oleh mata manusia, bagaimana dipuji dia di dalam melakukan amalan itu oleh manusia, berusaha untuk menjauhi dari hal tersebut. Mereka jaga diri mereka, amalan mereka dari riya wa sum'ah. Dan juga sebahagian ulama ada yang menetapkan secara mutlak hukum ini di segala amalan-amalan kebaikan, bahwa al-afdal, yang utama di dalam amalan-amalan sunnat, amalan-amalan mustahab, wan nafilah adalah al-israr. Sampai demikian. Ada yang menetapkan hukum secara mutlak. Kalau bicara tentang amalan sunnat, amalan mustahab yang tidak wajib nih, maka yang afdol adalah dilakukan dengan al-israr, disembunyikan. Karena itu lebih mendatangkan pahala lebih besar dan lebih banyak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan lebih aman, terjaga dari sum'ah wa riya, menjaga keikhlasan dan ketulusan niat dan hati. Di antaranya siapa? Al-Qadhi Iyad, Al-Qurtubi, Wan Nawawi, dan selain mereka dari ulama berfatwa demikian. Kan tapi ulama belakangan mengomentari bahwa ada sebahagian sekumpulan dari ahli ilm, ulama, bolehnya tidak tercela
menampakkan amalan-amalan sunnat ketika dibutuhkan kepada hal tersebut. Ada maslahat yang dituju dan dicapai, atau yang menuntut kepada hal itu. Ada maslahat. Seperti diantaranya apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani, bahwa menghidupkan amalan sunnah yang diperangi dan dibenci atau diselisihi oleh ahlul bidah wal ahwa, ini adalah suatu keutamaan. Menghidupkan di sini artinya apa? Dia memperlihatkan. Terkadang ada amalan sunnah di suatu masa, di suatu tempat, orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsu, yang berpenyakit hati dan agamanya, benci kepada sunnah itu. Seperti diantaranya mengusap di atas khuf ketika berwudu, di atas sepatu atau yang menutupi kaki, atau di atas jawrab, kaus kaki. Kita lakukan itu dengan mengusapnya. Atau di atas imamah, sorban. Dari amalan-amalan sunnah kita hidupkan, kita tampakkan, kita semarakkan. Maka ini adalah suatu keutamaan ketika ahlul bidah wal ahwa memerangi, memusuhi atau membencinya. Karena ada suatu maslahat yang diinginkan dengan hal tersebut, di mana orang menjadi tahu bahwasanya itu adalah sunnah. Wallahu ta'ala a'la a'lam. Atau untuk dalam rangka mengajarkan, membiasakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti contoh duduk iqa', itu kan jarang. Ketika duduk antara dua sujud, maka seseorang itu duduk di atas kedua tumitnya. Ini amalan sunnah untuk dia perlihatkan, sehingga menjadi familiar, sesuatu yang enggak asing dan tidak tabu lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Atau diantaranya apa? Salat sunat. Salat sunat ini dilakukan dengan keadaan duduk, walaupun dia tidak sakit atau tidak ada uzur yang membuat dia harus duduk salat itu. Ini suatu sunnah yang hampir-hampir tidak lagi diamalkan oleh banyak kaum muslimin. Dan kita lihat guru-guru kita, para masyayikh di kota Madinah, dia sehat, dia kuat, tidak demam, tidak sakit kakinya, fresh begitu, fit. Tapi ketika sholat sunnat ba'diyah rawatib, dia lakukan dengan duduk. Duduk Allahu Akbar 2 rakaat. Dan itu adalah sunnah dan ada hadisnya. Dan Rasulullah SAW melakukan. Dan juga seperti di setiap takbir intiqal, mengangkat kedua tangan. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk riya-riyaan, untuk sum'ah-sum'ahan lah. Nah, terkadang untuk suatu maslahat mengajarkan, apalagi di situ kita ada murid-murid di pesantren, apalagi kita sedang di markas ilmu, bisa kita terapkan itu. Saya terkadang melakukannya, sehingga santri-santri saya, murid-murid saya mungkin yang tidak tahu atau belum mengenal tentang hal tersebut sebelumnya, heran, nih Ustaz kenapa sholatnya duduk gitu. Dan kita terangkan,
ketika ada kesempatan menjelaskannya. Jadi ilmu disampaikan dengan prakteknya sekaligus. Nah, ini sunnah yang kita kerjakan untuk suatu maslahat, kita perlihatkan, tidak ada masalah, karena ada kebaikan yang kita tuju di dalamnya. Maka agama Islam, agama kita ini adalah agama yang mudah dan memberikan kemudahan bagi penganutnya. Akan tetapi di dalam menjalankan ibadah-ibadahnya harus dengan prinsip tamassuk, dengan memegang teguh, ada kesungguhan di situ di dalam melaksanakannya, menegakkannya, menunaikannya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah azza wa jalla menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak kesulitan. Dan Nabi SAW juga bersabda dari hadis Abu Hurairah, inna dina yusrun wa la yushadad dina ahad illa ghalabah. Agama Islam ini, agama ini dimudahkan. Maka tidaklah seseorang yang memberat-beratkan di dalam agama ini, melainkan dia akan dikalahkan oleh amalannya di dalam agama itu. Ada masanya dia dikalahkan, lemah, akhirnya apa? Sama sekali tidak bisa melakukannya lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah SAW ditanya, ayyul adyan ahabbu ila Allah azza wa jalla? Apa ajaran atau agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam agama ini? Maka alaihi salatu wassalam mengatakan al-hanifiyatus samhah. Agama yang dibangun di atas tauhid dan memberikan as-samhah, kelapangan di dalam menjalankannya. Dan juga Rasulullah SAW berkata, khairu dinikum aisaruhu, sebaik-baik agama kalian yang kalian jalankan adalah dengan yang paling mudahnya. Dengan yang paling mudahnya. Karena kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang memberat-beratkan kita, menyulit-nyulitkan kita, membeban-bebani kita di dalam amalan yang ada pada agama ini, kita akan dikalahkan olehnya nanti. Kita akan dikalahkan olehnya nanti. Maka oleh karena itu, manusia yang utama, yaitu siapa saja yang menempuh jalannya Nabi SAW dan orang-orang yang istimewa dari kalangan sahabat Nabi SAW di dalam sederhana, di dalam kesederhanaan menunaikan ibadah-ibadah dalam agama ini. Iya, di dalam kesederhanaan. Jangan sampai dia sholat malam semalam suntuk dalam keadaan nanti putus tengah jalan. Bulan pertama oke, penuh sholat malamnya semalam suntuk. Bulan kedua berkurang, bulan ketiga lumpuh lagi, tumbang. Ini namanya begitupun juga dengan berpuasa. Mau berpuasa langsung puasa Daud. Sehari puasa sehari berbuka, sehari berpuasa sehari berbuka. Setelah itu dia dikalahkan oleh amalan itu, tumbang.
Begitupun juga baca Quran. Begitu semangatnya, 15 juz sekali duduk. Bisa jadi. Setelah itu nggak ada. Tumbang. Kalau kata orang Jawa, modar. Makanya seutama-utama manusia itu yang bersungguh-sungguh juga di dalam membenahi keadaan hatinya, membenahi apa yang ada di dalam hati sanubarinya. Jangan fokus dengan atau terbatas dengan amalan badan, sehingga dia mengukur segala sesuatu itu dengan apa yang ada pada amalan badannya secara zahir lahiriah yang tampak. Yang penting kan saya secara lahiriah. Kalau puasa jangan ditanya. Kalau infak jangan ditanya. Kalau baca Quran apatah lagi, dan seterusnya. Hal-hal yang sifatnya lahiriah, badaniyah. Sementara apa yang pada hatinya tidak pernah dia perhatikan dan tidak dia benahi. Tidak ada kesungguhan di dalam memperbaikinya. Karena sungguhnya perjalanan akhirat, safar di akhirat yang sangat panjang itu ditempuh dengan kebaikan dan kesolehan yang ada pada kalbu, hati sanubari kita. Bukan dengan apa yang ada pada badan. Lah. Maka perhatikan apa yang akan mensucikan hati kita dengan keimanan yang sahih dan keyakinan yang benar, dan dari apa yang akan melemahkannya dari penyakit-penyakit hati, dibebaskan darinya dan dijaga darinya. Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis-hadisnya itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih menyimpulkan dengan mengatakan, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Alaikum minal a'mal ma tutiqun. Nabi SAW bersabda, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Wajib atas kalian melakukan amalan-amalan sebatas kesanggupan dan kemampuan yang ada pada kalian. Kita kan bisa mengukur, saya potensinya di mana, saya bisa langgengnya itu di mana dan seberapa ukurannya. Itu yang utamanya. Bukan kemudian dipacu sekuat-kuat, disprint sekuat-kuatnya dengan jumlah yang begitu besar, kemudian di perjalanan atau di tengah-tengah perjalanan berhenti, macet mandek. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan atau mengomentari pada hadis ini, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Pada hadis ini menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya kasih sayang dan kelembutan Nabi SAW pada umatnya, sehingga hanya membatasi, membebani mereka dengan segenap kemampuan yang ada pada mereka. Batasan pada badan dan tubuh, kemampuan tenaga pada hambanya yang kita berbeda-beda. Makanya kita lihat bagaimana ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayu a'mal afdal, mana amalan yang lebih utama bagiku? Berbeda yang bertanya, berbeda jawaban Nabi SAW. Karena Nabi melihat
sikon kalau kata orang sekarang, situasi dan kondisi. Orang yang bertanya, oh kalau ini cocoknya berjihad, maka Nabi arahkan jihad bagimu. Oh kalau ini menuntut ilmu, maka menuntut ilmu bagimu. Oh kalau ini puasa, maka diarahkan Nabi SAW untuk berpuasa. Oh kalau ini bersedekah, maka diarahkan kepada hal yang demikian. Oh ini ketika dalam kondisi ada kedua orang tua yang membutuhkan kehadirannya, kebersamaan dengannya, maka Nabi SAW perintahkan kepadanya untuk kembali bersama kepada kedua orang tuanya. Itu lebih utama. Jadi Nabi SAW mengarahkan mereka kepada apa yang mendatangkan kemaslahatan besar bagi mereka, bagi umatnya. Apa yang memungkinkan mereka itu senantiasa berkesinambungan pada amalan itu, tanpa memberat-beratkan dan tanpa memudaratkan atau merugikan dirinya. Sehingga jiwa ketika melaksanakan amalan itu di atas sebaik-baik keadaan, di atas semangat yang totalitas, kesungguhan yang benar, dan penuh semangat antusias yang tinggi, maka ibadah akan sempurna dengannya. Berbeda dengan orang-orang yang kita katakan tadi, di awal dia begitu ngejos, begitu dikejar, tapi kemudian di pertengahan melempem, lembek, atau bahkan dia tinggalkan sebahagiannya, dan endingnya na'udzubillah akhirnya sama sekali dia tidak melakukannya, sehingga kebaikan besar luput darinya. Bayangkan kalau seandainya ketika selemah-lemah semangat, selemah-lemah keadaan, ternyata ajalnya datang, sementara penilaian amalan itu dengan apa? Penutupnya. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu ditutup dengan penutupnya. Bagaimana Anda menutup amalan tersebut? Maka din, agama ini, ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan padanya dimudahkan, diberikan kelapangan di dalam menunaikannya. Bukan berarti di situ kita bergampang-gampangan, kita menyepelekan, mengabaikan, tapi dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tekad yang kuat, kejujuran dan keikhlasan dan ketulusan. Bukan dengan sesuatu yang akan mendatangkan kelemahan, tapi dengan penuh kekuatan. Bukan dengan sesuatu yang akhirnya kita seperti musiman, kadang musim ini, kadang musim itu, kadang enggak, tapi dengan sesuatu yang dibangun dan dilaksanakan dengan ats-tsabat, keistiqomahan, ketetapan, keteguhan dan kokoh. Allah tabaraka wa taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hendaklah kalian berjihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar perjuangan dan jihad. Huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dialah yang memilihkan untuk kalian dan tidaklah menjadikan atas kalian di dalam ibadah atau apa yang ada pada agama ini dari ibadah-ibadahnya dan syariat-syariatnya dari sesuatu yang akan akhirnya menyulitkan kalian, min haraj. Nah, sama sekali tidak. Maka di sini Allah jelaskan bahwa jihad di dalam menempuh jalan Allah, berjuang bersungguh-sungguh menempuh jalannya dengan sebesar-besar dan sebenar-benar jihad, perjuangan dan kesungguhan. Bukan dengan sesuatu yang akhirnya mengalahkan kita, menyulitkan kita dan menyusahkan kita. Maka wajib bagi siapa saja yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, menyesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupannya. Menyesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupannya. Iya. Jangan dia berpatokan kepada kamiyah, jumlah.
tapi hendaknya dia berpatokan dengan qimah, nilai. Iya. Dan kemudian berikutnya, bagimu yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, bahwa sebaik-baik amalan adalah yang paling mendatangkan kesucian dan yang paling mendatangkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikejar, itu yang didahulukan. Seperti yang kita katakan tadi, umur kita pendek, kesempatan kita terbatas, apalagi kalau taubatnya, sadarnya di usia 40-an. Walaupun memang di umur 40 tahun itu adalah masa ketika seseorang itu telah matang, berfikirnya matang, jiwanya matang, hatinya. Dan di usia 50-nya itu adalah kesempatan yang Allah berikan. Dan banyak dibahasakan dalam Al-Quran dan dengan hal tersebut. Jadi nggak ada cerita main-main lagi. Nggak ada cerita main-main lagi. Apalagi kalau sudah di usia 50, kalau sudah main-main, itu akan sulit untuk meraih taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Pembiasaannya itu dari usia-usia rawan ini, 40, 50. Nah, bagaimana mensiasati hal ini? Yaitu dengan menempuh ketentuan-ketentuan, berpacu di dalam amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Sehingga kesempatan yang singkat, dengan hal tersebut kita bisa meloncat, kita bisa melompat kepada derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambal dan menempel kekurangan-kekurangan yang tertinggal selama ini. Iya. Maka pilihlah amalan-amalan yang paling mensucikan dan paling meninggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala an, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairu lakum min infaqidh dhahab wal waraq wa khairu lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi azza wa jal. Maukah aku kabarkan kepada kalian, alaihi salatu wassalam, di hadapan para sahabatnya, dengan amalan yang paling terbaik dan lebih mensucikan di sisi Rabb kalian subhanahu wa ta'ala, dan lebih meninggikan derajat kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu lebih baik untuk kalian daripada apa yang kalian infakkan berupa emas dan nilai uang, dan itu lebih baik bagi kalian daripada engkau atau kalian bertemu dengan musuh kalian, kemudian kalian menebas leher-leher mereka, dan mereka pun menebas leher-leher kalian. Artinya apa? Perang terbuka, jihad, berkecamuk, adu senjata, fisik. Lebih daripada hal itu. Kemudian para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, zikrullah.
Bagaimana di dalam melaksanakan ibadah itu selalu senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, menjelaskan makna dari hadis ini adalah al-muradu bi dzikrillah, yang diinginkan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Abu Darda ini adalah az-zikrul kamil, zikir yang sempurna, menghadirkan secara sempurna. Apa dia? Wa huwa ma yajtami'u fihi dzikrul lisan, yaitu mengumpulkan pada setiap ibadah kita, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, kita hadirkan, kita kumpulkan, yaitu zikir lisan wal qalb bitafakkuri fil ma'na, dan zikir hati dengan memikirkan apa makna di setiap ibadah yang kita lakukan, wastihdharu 'azamatillah, dan kita hadirkan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla di saat ibadah itu kita lakukan. Maka setiap ibadahmu, seperti solatmu, seperti puasamu, seperti engkau bersedekah, seperti engkau bahkan berperang, berjihad, menghadapi kufar, contohnya, misalnya, maka lakukanlah hal yang demikian. Zikir lisan, zikir hati, dan menghadirkan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla di setiap ibadah tadi, ketika melakukan ibadah dan ketaatan tadi. Maka itulah yang lebih mensucikan, dan itu yang lebih meninggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat. Banyak orang sholat hampir-hampir tidak menghadirkan rasa ini. Banyak orang ketika itu berwudu hampir-hampir tidak merasakan kondisi dan keadaan ini. Bersedekah, sedekah gitu, seperti seremonial, seperti rutinitas. Coba ketika bersedekah, hadirkan pengagungan kepada Allah, zikir lisan dan hati, memikirkan makna, apa makna sedekah. Baca Quran, hampir-hampir dari kita baca Quran tidak lagi menangis, tidak lagi tersentuh, dan tidak lagi timbul rasa takut, tidak bergetar hati. Begitupun ketika berpuasa, puasa ya rutinitas, ya puasa. Sehingga wajar ketika berpuasa ya gibah jalan, puasa namimah jalan, puasa melihat sesuatu yang diharamkan jalan, karena tidak ada pengagungan kepada Allah di saat dia melakukan ibadah itu. Mana kesucian yang akan diharapkan? Mana derajat tinggi yang akan dicapai? Jadi ini perlu untuk ditegakkan bagi siapa saja yang berpacu kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Iya. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Dan ba'da shalah kita lanjutkan apa yang Allah mudahkan bagi kita insyaallah dari pembahasan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Bagi yang berpacu dan berlomba kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan, sebuah ketentuan yang lainnya adalah amalan yang paling dicinta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adwamuha, yang senantiasa dan terus menerus dilakukan.
Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah azza wajal amalan-amalan itu adalah yang senantiasa dilakukan meski sedikit. Meski sedikit. Maka wahai muslim as-sunni as-salafi wattabi'un nabi sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan sampai kepada Allah azza wa jal pada kedudukan yang tinggi, berjaya di hadapannya, selamat di hari di mana akan dipertemukan kepadanya subhanahu wa ta'ala, bersemangatlah di atas kesenantiasaan, kesinambungan terus menerus di dalam menunaikan amalan-amalan salihah, dan jauhilah, waspadailah dari al-inqita', keterputusan, keterhentian dari amalan-amalan yang dilakukan. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, likulli amalin syirrah. Bagi setiap amalan itu ada masa penuh semangatnya, masa penuh semangatnya, penuh giatnya, penuh rajinnya, penuh tekunnya. Walikulli syirrah fatrah. Dan bagi setiap penuh semangat ada masa fatrah, lemah, futur, melempem, kendor. Faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa kondisi melempemnya, kondisi lemahnya, dia alihkan kepada sunnahku, dia lampiaskan tetap pada sunnahku, maka itulah yang aflah, beruntung dan berjaya. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Sebaliknya, yang masa melempem dan lemahnya itu kepada selain daripada itu, artinya bukan kepada sunnah Nabi, dia lampiaskan, dia alihkan, maka dia akan binasa dan hancur, celaka. Iya. Jadi jangan sampai terputus dari keadaan yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Jalan sunnah Rasulullah SAW. Alihkan, lampiaskan kepada sunnah yang lain. Ketika kita tidak bersemangat lagi untuk berpuasa, lampiaskan kepada sunnah yang dicintai dari amalan yang tinggi dan mulia yang lainnya. Bisa baca Quran yang mungkin lebih dikencangkan, mungkin menuntut ilmunya, hadir di majelis ilmunya. Mungkin ketika solatnya melemah dari solat tahajud, ya, solat duha, ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita solat sunat atau solat duha itu tanpa terputus, maksudnya tanpa ada selang kita tidak melakukannya, nggak boleh, karena Rasulullah SAW dan petunjuknya menjelaskan atau menunjukkan bahwa terkadang sholat sunat duha itu ditinggalkan, disengaja atau menyengajakan tidak melakukannya. Nah, ketika itu dilakukan dalam rangka mengikuti sunnah, itu suatu keutamaan. Nah, sebagian orang tidak mengerti ini, hanya modal semangat saja, memacu
amalan yang memiliki keutamaan, yaitu salat duha. Tetapi kalau kita lihat perjalanannya tidak pernah absen duhanya. Salat duha satu hal yang dianjurkan, penuh kebaikan, ada keutamaan, namun ada hal yang dicintai di belakang itu atau di samping itu adalah sesekali kadang-kadang ditinggalkan dengan sengaja. Iya. Jadi lampiaskan kepada sunnah, maka itu yang beruntung. Namun selain daripada itu akan celaka dan binasa. Apatah lagi yang dimaksudkan di sini adalah melampiaskannya kepada kemaksiatan. Karena sekali tenggelam ke dalam sebuah maksiat, itu akan membawa kepada kemaksiatan yang lainnya. Lebih lagi kalau tidak dikejar dan diikuti dengan kebaikan dan ketaatan yang akan menempel dan menomboknya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tab'uha. Ketika jatuh ke dalam kemaksiatan, kesalahan, kejelekan dan kejahatan, ikuti dengan kebaikan yang akan menambalnya, menghapusnya. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena dia paling tahu bahwa anak Adam itu apa? Khata. Ada kekeliruannya, ada keteledorannya, ada kealfaannya, ada masa jatuhnya. Nah, itu yang terbaik tuh. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, wa khairut tawwabina wa khairul khatta'ina at-tawwabun, yang senantiasa selalu berupaya bertaubat. Itu yang sebaik-baik yang berdosa dan melakukan kesalahan. Tidak ada dari manusia ini yang tidak berdosa. Dan kita bukanlah makhluk yang maksum dan juga bukan malaikat. Nah, yang menjadi masalah ketika melampiaskan masa lemah itu kepada selain itu, selain sunnah Nabi SAW, maka dia yang binasa dan celaka. Paling tidak, kata para ulama, dia palingkan, lampiaskan kepada sesuatu yang mubah. Mubah, mungkin jalan-jalan, mungkin refreshing, sesuatu yang mubah, mungkin olahraga dan semacamnya. Ya, bukan nonton di bioskop ya, seperti yang lagi santar di hari ini, ustadz-ustadznya ngajak jemaahnya nonton film di bioskop. Bagaimana ini? Bagaimana bisa nonton di bioskop? Pertama, yang ditonton mempertontonkan, memperlihatkan adegan-adegan yang tidak semestinya antara pelakonnya, bintang filmnya, pemerannya, dia bukan mahramnya, terus sah-sah saja bersentuhan dan memegangnya, atau sampai kepada mendekapnya. Ini kan suatu kemungkaran. Mana kecemburuan dari seorang mukmin? Itu belum lagi musik, belum lagi adegan-adegan yang lainnya, penuh dengan kemungkaran. Dari aurat yang terlihat, dari aurat yang ditampakkan, belum lagi tempat menonton dari bioskop itu campur baur, ikhtilat satu dengan yang lain. Belum lagi tempat itu memang identik dengan kemaksiatan. Bioskop, namanya saja bioskop. Dari namanya saja sudah menunjukkan hal yang negatif. Ini seorang pemangku ilmu, seorang yang mengatakan atau dikatakan sebagai ahli hadis, ulama, alim ulama, cadia pandai, terus kemudian mendorong jamaah, memberikan rekomendasi, atau dia anggap itu sebagai hiburan, pelampiasan dari kejenuhan. Dari sini jelas hadis Nabi SAW kepada sunnah, kata Nabi, bukan kepada selain itu. Sekarang nonton, mana sunnahnya? Mana sunnahnya?
Baik. Kemudian bagimu yang berpacu berlomba kepada amalan-amalan yang memiliki keutamaan adalah pengetahuan tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk engkau serang, untuk engkau pacu, sergap melaksanakan dan menunaikannya adalah pertama kali yang wajib dan difardukan. Itu super prioritas, pertama dan utama sekali. Dan meninggalkan apa yang diharamkan. Meninggalkan apa yang diharamkan. Bukan sibuk dengan persoalan yang makruh atau sesuatu yang masih samar dan syubhat, atau masih ada beberapa kemungkinan dibesar-besarkan, dipersoalkan, tapi jelas-jelas haram perkara itu, dia sepelekan. Seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij, memberontak kepada penguasa, pemimpin kaum muslimin, darah manusia yang mulia mereka tumpahkan, tapi mereka sibuk di dalam membahas persoalan hukum darah lalat. Hukum darah lalat yang kita bunuh, apa coba? Ada yang lebih besar di depan mata, kalau bahasa kita, ya, gajah di depan mata, di pelupuk mata, tidak tampak oleh dia, tungau di sebarang jalan, jaleh bana. Ini kan tidak cocok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qala, Allah berkata, man adali waliyan faqad adantu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hadits riwayat Imam Bukhari. Allah berkata, barang siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, hati-hati, yang beriman dan bertakwa, jangan sampai kita perangi dan kita musuhi. Karena memerangi wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, berdampak apa? Faqad adantuhu bil harb. Allah mengumandangkan perang kepadanya. Maka hendaklah takut orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah katakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah Azza wa Jalla. Itu wali Allah yang menjalankan keimanan di atas iman yang sahih, dan dia bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Bukan wali Allah yang tidak menjalankan kewajiban, tidak sholat, tidak puasa, malah justru yang haram di depan mata dia lakukan, merokok tanpa putus seenaknya, kemudian dia diberi label sebagai wali Allah, sampai kemudian orang sujud-sujud mencium-cium kakinya. Atau yang mereka namakan dengan wali apa namanya, majdhub. Iya, wali wajib majdhub. Apa kata majdhub? Majdhub dari kata bahasa Arab, diambil akalnya, ditarik akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking dekatnya kepada Allah. Ya Rabb, siapa lagi yang lebih dekat kalaulah bukan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain sebagainya? Siapa lagi yang kalau bukan lebih dekat Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris dan yang lainnya dari sederetan ulama? Tidak sampai majdhub, nggak ada. Maka sungguh ini adalah wali syaitan, syaitan yang menjadikan hilang akalnya. Agama ini bukanlah agama yang menjadikan penganutnya hilang akal, kan tapi menjadikan akal itu sehat, fitrah itu lurus dan selamat. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, Allah berkata, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadanya.
Ini kaum wanita terkadang banyak keliru dalam hal ini. Dia begitu semangat sholat malam, sementara suaminya butuh kepadanya di malam itu di atas ranjangnya. Mana yang lebih wajib? Dia sibuk dengan Qur'annya, sementara suaminya butuh dia hadir di sampingnya, menemaninya di meja makannya, membuatkan kopi baginya, walaupun hanya secekar kopi. Coba, mana yang lebih wajib? Dia belajar penuh semangat, baca Quran, dia sholat tahajud, dia puasa sunat, sementara suaminya butuh pada siang hari itu kepadanya. Makanya tidak salah Nabi SAW mengatakan, minta izin seorang wanita yang hendak berpuasa kepada suaminya yang hadir di depan. Semuanya ini menunjukkan tentang apa? Yang fardu didahulukan, bukan dikejar sesuatu yang sunat. Dia anggap suatu keutamaan, dia kejar, dia la abadan. Karena tidak ada yang lebih Allah cintai dari apa yang Allah fardukan kepada hamba itu. Dan kemudian melanjutkan, senantiasa hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnat. Nah itu baru setelah, sampai kemudian aku mencintainya, sampai aku mencintainya. Dan kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berwasiat kepada Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, wa'lam anna lillahi amalan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Lihat, wa amalan bil lail la yaqbaluhu bin nahar, wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuaddiya al fariidah. Ketahuilah bahwasanya Allah memiliki suatu amalan di siang hari yang Allah tidak menerimanya di malam hari. Begitupun juga amalan yang diterima di malam hari, namun di siang hari Allah tidak menerimanya. Dan ketahuilah bahwa amalan sunnat tidak akan diterima oleh Allah sampai hamba itu perfect di dalam yang diwajibkannya. Dioptimalkan dulu. Seperti yang saya katakan tadi, dia semalam suntuk tahajud mungkin, tapi dalam kondisi suaminya murka kepadanya, capek doang. Itu yang dikatakan amilan nasibah itu. Dalam surah Al-Ghasyiyah, orang capek amalannya itu begitu tuh. Nggak ngerti konsep di dalam berpacu, berlomba kepada amalan yang memiliki keutamaan. Amilatun nasibah, kata Allah, tasla naran hamiyah. Sudah letih, bercapek, penat, semua dia keluarkan, dia kerahkan untuk melakukan amalan, tapi ujung-ujungnya di neraka hamiyah. Karena yang wajib, yang fardu, dia lalaikan. Jauh lebih besar, dia datangi suaminya, dia cium tangannya, dia minta maaf dan segala macam. Kan anteng, kok aneh gitu loh. Sudah diberi yang ringan, yang simpel, malah mau yang bersusah payah begini. Laisa minal aqal. Makanya agama itu yusrun, tapi dengan tamassuk, kata ulama. Yusrun mudah, luas, lapang, longgar, tetapi dia dengan tamassuk, artinya berpegang teguh dengan jalan sunnah itu. Sunnah itu dia proporsional, kata, porsinya diberikan. Dan kemudian disebutkan dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, afdalul a'mal ada'u maftarada Allahu wal wara' amma harramallahu wa sadaqan niyyah fima indallah wa sidqun niyyati fima indallah. Ibnu Rajab meriwayatkan atau menurunkan ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ulama, amalan-amalan yang memiliki keutamaan adalah menunaikan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah fardukan. Itulah amalan yang paling utama. Sedangkan wara, sikap wara, wal wara'u, itu menahan diri dari apa yang Allah haramkan,
dan sidqun niyyah, jujur niatnya, tulus niatnya di dalam apa yang dia cari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga Al-Wazir Ibnu Hubairah mengatakan dalam kitab Al-Ifsah, la tuqaddim nafilatan ala fariidatin wa innama tusamma nafilatu nafilatan idza qudiyatil fariidah wa illa fala yatanawaluha ismu fariidah. Jangan engkau mengutamakan, mengedepankan amalan sunnat di atas yang difardukan, karena yang sunnat itu dikatakan nafilah. Sunnah itu adalah sunnah ketika kapan? Ketika yang wajib, yang fardu telah ditunaikan. Kalau tidak, maka dia tidak dikatakan sebagai sesuatu yang fardu. Begitupun juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, man syaghalahul fardu 'anil nafal fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan oleh amalan fardu sehingga yang sunat akhirnya apa? Tidak terkerjakan lagi. Karena dia yang fardu dia utamakan. Orang itu mendapatkan udzur di hadapan dan di sisi Allah. Namun wa man syaghalahu naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Yang sibuk dengan amalan sunat sehingga terlalaikan dari yang fardu, yang wajib, maka ini adalah orang yang tertipu di dalam amalannya, terjerat iblis. Kalau kita baca kitab Ibnul Jauzi yang berjudul Talbisu Iblis, salah satunya disebutkan diantaranya itu jeratan-jeratan iblis di dalam menyesatkan anak Adam itu, membuat dia penuh percaya diri, nyaman, tenang dengan amalan-amalan sunnat tanpa terasa yang fardunya dia lalaikan. Masuk perangkap. Dia sudah pede nih. Wah, alhamdulillah malam ini aku sudah salat tahajud semalam penuh. Sementara suaminya mengutuknya di atas ranjang. Dia sudah pede. Oh, Senin kemarin saya sudah puasa sunnah. Dia tidak melihat suaminya tertekan, enggak sudi dengan amalan puasa sunat karena butuh kepadanya di siang harinya. Oh, dia udah pede, saya hari ini sudah baca Quran 10 lembar. Dia nggak tahu suaminya ketika makan di meja makan sendirian butuh dia di sampingnya, dan semacamnya dan seterusnya. Nah, ini dari bentuk-bentuk potret ya berkaitan dengan hal ini. Maka hendaklah kita itu mengedepankan yang wajib, yang fardu di atas yang sunnat. Karena yang sunnat sekalipun sampai kepada puncak derajat, namun dia tidak menyamai puncak derajat dari amalan yang fardu di dalam pahala, di dalam ganjaran di sisi Allah Taala. Bahkan sebagian as-salaf menghukumi bahwa amalan sunnat anna nawafil la takunu maqbulatun, atau anna nawafila la takunu maqbulatan indallah hatta tuaddi al-fara'id, hatta tuadda al-fara'id. Amalan sunnat tidak akan diterima di sisi Allah sampai yang fardu dulu diamalkan. Sampai sedemikian sebagian as-salaf menghukumi amalan itu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah masih ada lagi penjelasan yang berkaitan dengan tema kita. Berarti dengan izin Allah akan ada bagian yang ketiga. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, tafadhalu masykuran. Silakan. Ya. Itu bertanya Ya. terkait amalan tijarah makan. Karena setelah bersedekah, kemudian merahasiakan amalan ini. Nah, Kemudian kita sudah dekat dengan family atau keluarga atau yang dicintai, dan tiba-tiba ingin kita, apakah kita dengan keluarga ini menceritakan dunia dan kepada
Seperti yang dijelaskan, kalau ada maslahat di dalam hal itu maka tidak ada masalah. Ada hajat yang menuntut untuk menjelaskan, menyebutkannya. Tapi kalau seandainya tidak, maka yang lebih utama adalah dia betul-betul menyembunyikannya, sebagaimana as-salaf dulu, ya, hanya diketahui setelah meninggalnya, di mana selalu meletakkan makanan di depan rumah-rumah orang miskin, ya, nggak ada yang tahu. Di pagi hari sudah ada makanan, sampai akhirnya meninggal dia, ya, meninggal dia, dan ketika dimandikan jenazahnya maka didapatkan di bagian pundaknya itu tanda hitam karena memikul itu makanan yang dipikul, sehingga membuat kulitnya berbekas hitam. Tapi orang nggak sadar sampai begitu, dia orangnya. Tapi setelah dia meninggal, orang ribut, kok nggak ada lagi yang ngantar makanan. Maka di sanalah indikasi, ya, kepada dia, mengarah kepadanya. Ini berarti dia yang punya amalan itu. Nah, dikait-kaitkan dengan apa yang ditemukan pada pundaknya hitam, dan kemudian memang betul-betul semenjak sehari setelah dia meninggal itu tidak ada lagi. Malamnya besok itu tidak ada lagi, paginya itu tidak ada lagi. Misalkan dia meninggal sudah dimakamkan di siang hari, besoknya sampai seterusnya nggak ada lagi itu makanan diletak di rumah-rumah. Baru tahu itu setelah dia meninggal, setelah dia wafat. Nah, kalau kita bicara yang paling afdol dan super utamanya itu demikian. Namun kalau memang ada hajat, maslahat, kebutuhan untuk menyebutkan dan menjelaskannya, akhirnya ada masalah. Tapi kalau tidak, lebih baik untuk dia sembunyikan. Nah, kalau bicara tentang keutamaan dan kembali hal yang berkaitan dengan hati, hanya hamba dan Rabb-Nya Jalla wa Ala yang tahu. Hati berkaitan dengan amalan hati, ikhlas niat, tulus, itu antara hamba dengan Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keikhlasan bagi kita dalam seluruh amalan kita dan menjaga kita dari apa yang akan mendatangkan penyakit baginya. Baik, ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Fadhal Syekh. Waalaikumsalam. Itu memang harus setelah tersebut seterusnya atau bagaimana? Maksudnya apa? Gimana? Hadis itu kan berangkatan membuat itunya Nah. Iya. Iya. Itu adalah menjelang Jumat. Berarti setelah subuh. Ya. Dia membuat pasangannya junub di pagi Jumat sebelum dia melaksanakan Jumat. Iya. Itu satu keutamaan di hari Jumat itu. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma. Baik, silakan. Nah. Itu waktu itu kan Nabi selama bertanya kan kebetulan itu kalau kita direncanakan bisa sebenarnya dia dalam meninggal dalam itu dia puasa habis itu nonton dia itu ada orang yang diberi makan sebenarnya apa bisa nggak seperti itu sebuah amalan kebetulan saja apakah kayak ini atau bisa direncanakan? Iya, bisa dia rencanakan dan bisa dia niatkan, karena segala sesuatu itu dibangun di atas niat terlebih dahulu, dan itu dibolehkan, lapang baginya ketika dia memiliki kesempatan itu, keluasan, kemampuan. Tentunya berangkat dari keinginan, berangkat dari niat yang dia bangun, dan itu bahagian dari rencana.
Iya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dia menyengajakan untuk melakukan momen itu. Baik. Yang jelas tanpa dia memberat-beratkan dirinya, ya. Bahkan seperti contoh apa yang dilakukan oleh para ulama, semisal Imam Malik tentang keutamaan berbekam, memang dia rencanakan, dia berbekam, kemudian dia kasih kepada si pembekam sebagaimana Rasulullah SAW memberikan dengan nilai yang sama. Ya, sampai seperti itu. Dia ingin mencari keutamaan di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.